warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel MTS Istiqomah. Hari ini kita akan bawa anak-anak kelas 7 melihat langsung masyarakat yang berbudidaya tanaman dan sayuran. Kebetulan tempatnya ada di bersebelahan dengan Sekolah Madrasah Sanawiyah Istiqomah. Yuk kita ikuti keseruan mereka melihat langsung masyarakat berbudidaya tanaman dan sayuran. Di sini lokasi yang akan kita lihat bersama anak-anak. Assalamualaikum Bu Yayu. Iya, kebetulan materi kita ini adalah budidaya tanaman dan sayuran di pelajaran prakarya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Jadi kami bawa anak-anak ke sini untuk melihat langsung, biar bisa membandingkan antara teori dan praktek. Kan kadang-kadang beda ya Bu Yayu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mereka ini berlatih bagaimana cara bertanya yang baik tentunya. Ayo masuk, masuk. Di sini ada 3 kelompok, ada kelompok cabai, kelompok terong, dan ada kelompok tomat. Nanti mereka per masing-masing kelompok ini punya juru bicara sendiri yang akan bertanya langsung boleh ya ke Ibu Yayu, wanita inspiratif Nagari Pasir Binjai. Kemudian boleh bertanya kepada Bapak, ikut serta mengelola ya Mbak Yayu ya. Ini master kita. Ya, master tanaman. Jadi nanti tanya langsung, boleh tanya langsung. Kalian bisa membandingkan antara teori yang kalian pelajari, yang Ibu jelaskan di lokal, dengan prakteknya langsung, sama atau tidak ya Bu Yayu ya. Yuk ikuti yang kelompok cabai, dipandu ya Pak ya, ke cabai. Ya, nanti kelompok tomat sama Ibu itu juga nggak apa-apa, boleh. Kelompok cabai sama Bapak nasi. Kelompok tomat ikuti Ibu Yayu Trisnawati. Kemudian ada kelompok terong. Mana kelompok terong? Sini. Subur-subur, insya Allah nanti hasilnya sangat memuaskan. Di sini bisa kita jadikan tempat belajar ya Mbak Yayu. Terima kasih banyak Ibu Yayu. Nah, sebelum nanti kita bertanya-tanya bagaimana pengolahannya, boleh anak-anak Ibu lihat dulu. Ini terong, betapa bagusnya itu, cabai, tomat, boleh ya dilihat-lihat, tetapi tidak dengan keusilan tangan. Nah, ya, boleh dilihat dulu. Boleh ya Mbak Yayu ya? Berkeliling. Pak Agus, kita berkeliling dulu Pak Agus melihat tomat. Ayo bola. Boleh. Tapi kemarin panenannya luar biasa ya Mbak Yayu ya. Boleh silakan anak-anak Ibu. Bu, aku jalan-jalan saja Bu. Ya, berkeliling. Kita lihat. Pengen Bu. Kalau masih jalan sebaiknya bersama anak. Iya, bersama anak. Sama-sama satu arah ya. Iya. Itu dipandu sama Ibu itu. Boleh anak-anak Ibu kita lihat dulu. Pak Nasi kita lihat dulu ya Pak ya. Tapi tolong tangan tetap dikondisikan. Yuk. Boleh kita berkeliling lihat cabai. Nah, ini adalah lahan Nagari Pasir Binjai di bawah pengolahan pimpinan Ibu Yayu Trisnawati. Nah, Mbak pepatah Minang mengatakan alam tak kambang menjadi guru. Nah, di sini lingkungan bisa kita jadikan tempat belajar dan tidak serta-merta hanya di dalam lokal saja. Boleh anak-anak Ibu kita lihat tanaman cabai?
Bagus ya Pak. Pak, ini cabenya dari kelihatannya tanaman cabenya lebih banyak ya Pak ya? Atau memang udah punya insting cabai akan mahal? Cabenya sangat luar biasa sekali. Ya. Cabenya sangat luar biasa sekali. Kelompok cabai boleh ke sini, boleh kita tanya langsung ke narasumbernya. Bagus kameranya. Kelompok cabai boleh mengajukan pertanyaan. Master cabai. Ya, mau tanya sama siapa? Boleh silakan maju ke depan, yang lain mencatat hasil dari apa yang disampaikan oleh Bapak ya. Boleh, silakan dari Adif boleh bertanya. Silakan, apa? Pertanyaannya yang keras. Yang keras, yang keras. Pak Dek, pupuk apa yang digunakan untuk memupuk cabai? Pupuk dasar itu pupuk kompos. Pupuk kompos itu tanya, kalau nggak tahu kompos itu apa Pak? Karena saya boleh tanya, pupuk kompos tahu nggak? Kan nggak tahu pupuk kompos. Pupuk komposnya pupuk kandang. Kandang ya, atau kohi. Kohi itu kotoran hewan. Nah itu dari kotoran kambing bisa, kotoran ayam bisa, kotoran sapi bisa. Nah, itu kotoran burung, bio, itu juga bisa. Itu perbandingannya per lubang kasih setengah kilo aja. Jadi per lubang perbandingannya 1,5 kilo. Kalau mau ya kalau bagusnya itu dari tahap awal ya dari pengolahan lahan, ya dari pengolahan lahan artinya. Tapi kalau untuk bikin konten bagus juga, nanti kita ada yang lahan baru kita siapkan, itu belum dipasang mulsa. Nah, nanti kalau memang mau ada kunjungan lagi, kita buat video dari awal pengolahan tanah, ya tuh pemasangan mulsa. Nanti ajak aja anak-anak ini untuk praktek langsung Langsung ke lapangan. ke lapangan. Kesempatan itu kesempatan bagus untuk kita itu. Jadi nggak hanya melulu di dalam lokal ya Mbak Yayu ya. Iya, Seperti pepatah Minang, alam tak abang jadi bulu. Nah, Nah, silakan yang lain selain dari pemupukan, ada pertanyaan. tanyakan. Nggak usah malu-malu. Ayo masuk yang nanya masuk. Kira-kira Dalam satu hari berapa proses penyiraman? Apalagi kalau nggak musim hujan. Kalau nggak musim hujan bisa 3 hari sekali ya. Kalau nggak ada hujan, Tapi kalau kita sistem pakai plastik ini tahan, tapi kecuali yang nggak pakai mulsa, terus tiap sore nyiram. Ya. Keunggulannya pakai Plastik. plastik. Ini apa namanya Mbak Ayu? plastik Mulsa. mulsa. Plastik mulsa ya. Ini, Mas, ya. Plastik mulsanya ini beda-beda juga ukurannya. Ada yang ketebalannya itu juga beda. Kalau ini rumput itu masih bisa tembus. Seperti mana ya, ada itu yang sebelah sana itu. Tapi ada juga yang rumput enggak tembus. Ini pun pemasangannya ada teorinya nanti ya. Nanti mungkin di parti 1, 2, 3, 4 bisa kita jelaskan. Yang lain silahkan. Jadi penyiramannya tadi udah ya. Kalau tidak hujan bisa 3 kali, tapi kalau musim hujan ini agak tahan lembab ya. Sampai Yang lain silahkan. bisa. Mbak, dalam 3 bulan berapa kali pohon cabai dipanen? Dalam sekali 3 bulan kan, kalau tanaman sayuran ini kan umurnya singkat ya Bu Yayu ya. 1 tahun mungkin itu udah sangat panjang. Pemanenannya ini Cabai gimana itu itu Pak? 127 hari, 150 udah siap panen. 127 hari atau 150 hari selesai panen ya Mbak Yayu ya. Siap panen. Maksudnya mulai dipanen. panen. Mulai panen. Iya, mulai panen. Itu Oh, kalau gitu. panen Sampai 1 tahun ya Pak, Sampai ya, 1 tahun. bisa tergantung tergantung, perawatan perawatan. pengecoran. Jadi panennya kalau udah mulai masak itu bisa seminggu 2 kali. Nah ini sudah 3 kali kemarin kita panennya ya Pak ya. Nah, bahkan kalau tiap hari itu bisa kita melayani, agak 2-3 kilo 5 kilo bisa kita layani. Namun panen pertama kemarin udah dapat sekitar 13 kilo. Oh, alhamdulillah. Terus pengambilan kedua dapat
18 kilo. Nah, yang kemarin 25 kilo. Itu belum yang tercatat 1 kilo, 2 kilo, itu ada rinciannya. Dan melayani delivery. Nah, melayani delivery, Dan pemesanan. ini cabenya tuh seger, Si, Pak baru kameramen, karena saya juga pernah order. Ada yang lain, Ada lagi? silakan sebelum nanti kelompok yang lain mengajukan pertanyaan. Pindah lagi. Prosesnya banyak sebenarnya, mau dipelajari itu banyak. Dari pengolahan lahan itu aja sudah dari pemberian pupuk sebelum diolah, sebelum dicangkul, itu pupuknya harus dikasih dulu. harus Ada lagi? ditimbun. Ah, silakan ke depan, Syahrul. Gak apa-apa, ini ilmu yang sangat luar biasa sekali yang nggak didapatkan di sekolah. menanam cabai? Bagaimana cara menanam cabai? Pertanyaan dasar sekali. Dasar. Cara menanam ya. cabai. Cara menanam Maksudnya itu. mungkin seperti ini Pak Nasir. Apakah sudah dalam bentuk bibit atau langsung semai gitu cara penanamannya? Mulai dari semai atau langsung penanaman ini? Mungkin gini Pak, mungkin bisa saya jelaskan. Kalau untuk penanaman kita tergantung dari keinginan kita masing-masing ya. Kalau mau bibit yang kita beli sudah siap tanam bisa. Kalau kita mau bikin bibit yang kita semai sendiri juga bisa. Kemungkinan murah dari kita menyemai bibit sendiri, tapi prosesnya lebih lama. Nah itu, kalau kita beli bibit harganya pun juga sama mungkin dengan hasil kita mengerjakannya sendiri. Namun ini ada perbedaan. Ini yang bibit dari Kerinci saya beli mungkin nggak labelan mas. Hasilnya beda dengan bibit yang dari Tapan. Oh gitu ya. Bagus mana itu? Bagus yang dari Tapan. Mungkin karena sudah menyesuaikan dengan Kondisi tanah. kondisi tanah dan sistem Cuaca iklim yang lah. ada di sini. Nah, jadi memang jauh bedanya. Ini yang dari Kerinci ke sini keriting semuanya. Nah, yang dari sana dari itu ke Tapan, dari Tapan itu bagus. Makanya ini saya jual hijau karena mungkin Iya. nggak maksimal. Jadi ada cabai hijau, ada cabai merah. Keren. Oke, Dah? ya, lanjut. Cukup ya? Kalau Cukup. sudah cukup, kawan-kawan yang lain. Kita lanjut ke Pertanyaan tomat. Tomat. Kelompok tomat, kelompok tomat. Sini, sebelah sini. Ya, silakan. Ini tomatnya habis panen banyak soalnya sini, kemarin. Mas, bagus, Mas. Ke situ Pak Agus. Sini Pak Agus. Mana yang kelompok tomatnya? Kelompok tomat mana? Silakan berbaris. Nah, Kami di sini aja Mas. Siapa yang mau bertanya masalah tomat? Ya, silakan. Ayo satu-satu. Enggak usah malu, biasa aja. Bu, jenis pupuk apa? Berapa jangka waktu pemanaman setelah penanaman? Nah, dari panen berarti sampai mau panen, dari nanam sampai berapa bulan? menanam sampai panen sekitar umur 100. 3 bulan. Iya. Ya, 3 bulan, 100 hari. kurang lebih. 20 lah. Nah, 20. Ini sampai panen dulu ya. Sampai masak. 120 hari. Berapa kali pemupukan dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan pengecoran 4 kali. Pengecoran ya, pokoknya Pengecoran di sistem pemus disiram. cor, Cor. disiram. Sistem cor. Berarti enggak Cor. misalnya kalau kompos enggak langsung ditaruh Enggak, gitu. bukan. Diaduk dulu. Jadi berbeda ya Bu antara yang si cabai sama si tomat. Sama. Sama. Oh, sistem cor juga. Iya, dalam 1 bulan 4 kali. Bulan 4 kali. Dalam 1 bulan itu ada 4 kali sistem pengecoran atau pemupukan. Istilah lain ya ini, istilah lain dari pemupukan. Pemupukannya bukan tabur tapi Iya. dicor. Hasilnya juga bagus. Yang lain silakan. Tanah apa yang digunakan pembibitan tomat?
Tanah yang digunakan Pak D. Tanah yang digunakan untuk pembibitan itu satu kompos atau Kompos. pohe. Kompos tadi udah dijelaskan ya, harus tahu itu. Tanah biasa. Lalu tanah yang udah diayak, Tanah gembur. tanah gembur. Seperti tanah liat ini, tapi dia gemburkan dia dulu, diayak. terus diayak lagi supaya lunas. Dan silakan yang lain, yang laki-laki ada pertanyaan? Oh ya, laki-laki ini nyontek kayak Iya, gimana? kontak. Padahal nanti terakhir harus buat karya ilmiahnya ini. Jenis pupuk, Sama, pupuk tadi. pertama dari kimia dulu. Oh, pakai kimia juga. Kimia berapa persen? Apa aja namanya tadi? SP. Hah? Ya, pupuk kimia. Nama Kimia TSP. namanya TSP. SP. Terus SCL. L. SCL terus Apa lagi Pak? E4. Enggak. Itu yang kimia, dan yang non kimia kan? yang non kimia. Organik. Itu kotoran hewan tadi. Kobe. Kotoran hewan lah begini. Daripada kobe nanti bingung. Kotoran hewan itu bisa dari kotoran kambing, dari kotoran sapi, kotoran burung puyuh. Nah, itu bisa. Nanti ada cara pembuatan pupuk cor. Kotor. Oh, ada. Ada nanti. Itu Nah, lain dari Mas konten sendiri lagi yang buat ya. maksudnya Enggak, kita bikin pengelola sendiri. ini. Di sini Oh, kita gitu. bikin sendiri. Nanti ada caranya. Kalau nanti masih ada Ini waktu, yang dasar-dasar dulu kan. Dasar-dasar. Oh. Ini nanti banyak ada aplikasi dasar. pembuatan pupuk cor nanti. Ya, apa Ada lagi? lagi? Ada? Udah? Ada? Ayo. Kok nggak ada nanya ini temannya kok ditali-tali kenapa? Iya, gitu? tomatnya kok ditali-tali. Ah, nanti pada lari atau kayak mana gimana? Hah? Nanti loyo katanya. Ya, kenapa Mbak? Aku pun penasaran loh kok ditali-tali. Memangnya kalau Ya, memang dilepaskan kayak gitu, aja kalau dilepas dia loyo, melebar menjalar kemana-mana. Oh nggak gitu terarah. ya. Nanti buahnya pun nggak bagus. Oh, iya iya. Jadi kenapa kita bikin Ada seperti rumput. ini? Juga rencana kita tomatnya harus sampai ke sini. Jadi itu ya. Kenapa penanaman bibit tomat ini harus ditali supaya apa dia menjalar ke atas, tumbuh tuh ke atas nggak ke samping. Ya. Nah, kemudian kalau sudah kita ke kelompok terong lagi. Kelompok terong mana? Oh, ini kelompok terong ini lumayan orangnya nggak apa-apa, tapi nanti ini masih pendek, hasilnya kelihatannya luar biasa Bu Yayu. Lebarnya saja sudah Itu tumbuh melebar namanya. Nggak bisa pendek ke atas. Melebar itu tumbuhnya. kasih aja kelompok terong. Sini. Awas. Kelompok terong. Ya, Hantika Azahra silahkan. Terong. Kelompok terong. Ayo silahkan tanya satu persatu. Silakan. Terong tuh ada banyak jenis terong. Kalau di daerah sini jenis terong biru sama terong hijau bagus, panjang. Ini jenis. Kalau cari bibit yang F1 bisa. Apa Pak F1 ya ditulis ya, bibit terong F1. F3 ya, F3. Kalau keuntungan membudidayakan terong Ya, keuntungannya membudidayakan konsumsi sendiri, Ya, untuk konsumsi sendiri bisa. dijual bisa ya Pak. Untuk menambah nyambung ekonomi juga bisa. Nah, silakan nggak apa lanjut aja Avantika. Kalau pupuknya sama aja sama kayak terong, cabai, tomat. Tapi ini pupuknya cuma pupuk dasar doang ini. Pupuk tak pohe, atau pupuk kandang, atau pupuk kompos. Itu sama TSP aja. Jadi kalau terong ini udah hama penyakit. Samanya paling ulat. Nah, Ya. disemprot Pak
Pak De? semprot aja. Semprot. Banyak macam pestisida ulat ini banyak. Kalau cara menghindari hamanya Ya, harus rutin semprot 1 minggu 1 kali. Ya. Nah yang lain? Berarti kira-kira kalau setelah ditanam ini Pak De panennya nunggu berapa apa ini? Apakah sama dengan cabai, tomat? Ini nampaknya lebih cepat tomat, Lebih cepat terong. terong. Cuman ini penanamannya yang terakhir gitu. berapakah luas tanah yang diperlukan untuk menanam tanaman terong? Ini tergantung luas tanah. Iya. Tergantung luas tanah. Tergantung. Berarti terserah mau nanam dua nggak Jaraknya apa-apa. ditanyakan dulu jaraknya baru. Oh jarak. Jarak Jarak tanam. Jarak tanam. Kalau terong ini 80 kan. 80 kali 40 cm. Beda dari tomat juga beda jarak tanamnya. Bagaimana Lebih dekat tomat. cara merawat itu cuma siram, pupuk. Nah, siram. Kalau musim kemarau siram. Pupuk 1 minggu sekali. Siram, ada yang mau nanya, berapa usia tanaman terong? usia tanaman terong itu 1,5 bulan paling udah Yang ini 1,5 bulan udah. berbuah. Ini Siap terong panen 2 bulan. Iya, ini hijau. terong hijau. Ini baru belum ada 1 bulan. Iya, belum ada satu bulan. Berapa kali terong dipanen? Kalau misalnya udah panen. Kalau udah panen berapa kali dipanen? Terong lama umur terong itu. Lama. Bisa setahun. Bisa 1 Apalagi tahun. yang terong menanam. Ya, seminggu bisa 2 Dirawat terus. Nah, kalau panen ya seminggu 2 kali. teori oke. Jadi nek praktek oke. Ya kadang-kadang Rasanya. Apakah biji terong langsung ditanam atau disemaikan dulu? Semen terlebih dahulu. Tidak lagi. Apakah terong rutin diberi pupuk? Iya, rutin juga. Rutin. Orang juga dipupuk kan? Kalau enggak dipupuk enggak buah. Kalah. Tapi dikurangi pakai kimia. Berarti di sini lebih ke pupuk organik ya. Jadi ke pertumbuhan tuh hijaunya juga hijau organik bagus. Bagaimana cara mengendalikan hama penyakit pada tanaman terong? Udah ditanya tadi itu sama Avantika. Udah? Udah, kalau sudah silahkan pulang. Berdiri. Tunggu dulu pulangnya berkumpul dulu. Tidak dong. Ini Pak De. Pak De, monggo Pak De. Sini. Kok di sini aja? Nanti ke sana ya bagus ke Mbak Yayu. Dah. Terima kasih Ibu narasumber, Bapak narasumber atas waktu yang sangat luar biasa sekali. Anak-anak kami tentunya akan mendapat ilmu yang lebih banyak dari lingkungan sekitar. Ternyata kalian tahu kan, guru itu tidak hanya di sekolah. Beliau-beliau ini juga bisa kita jadikan guru kalau kita itu mau berkreasi lebih banyak lagi. Nah, Mbak Yayu, mohon dong harapannya untuk kami ke depannya bagaimana supaya kami ini lebih maju dan bisa mendidik anak-anak menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih kita sampaikan sama Bapak dan Ibu guru juga murid-murid semuanya. Harapan kami ya, kalian sebagai penerus bangsa itu berusahalah mempunyai pemikiran yang positif, mempunyai cita-cita yang tinggi. Jangan hanya bercita-cita jadi pegawai, jangan hanya bercita-cita jadi orang-orang yang di kantor. Kalian bekerja kena panas, bercampur tanah, ini pun bisa menghasilkan uang. Ya. Mungkin kalau gelar tinggi, sarjana itu membutuhkan biaya yang tinggi. Kalau kalian nanti menuntut dari orang tua yang nggak mampu, nanti kalian malah sakit hati, marah-marah sama orang tua, itu nggak bagus. Rezeki Allah yang ngatur ya. Yang penting kalian mau berusaha, bekerja dengan jujur, dimanapun kalian berada itu nanti hidupnya bakalan enak. Yang penting mau kerja, mau belajar. Apapun pekerjaannya, yang penting halal. Jadi jangan malu jadi petani. Malah Ini petani aja, itu banyak duitnya nah, Bu Yayu. petani itu pertama, kalau nggak ada yang nanam, apa yang mau dimakan coba? Dari padi itu siapa yang nanam? Nah, petani. Jadi
berarti jasa para petani itu lebih tinggi daripada para pejabat yang lain. Para pejabat duduk kantor nggak makan apa bisa kenyang? Nah, nggak bisa kan itu. Jadi nggak usah malu jadi petani. Memang kita harus kena panas. Panas itu luar biasa, kita harus kena panas. Kenapa? Dapat vitamin D, sehat kan? Nah itu. Jadi jangan menuntut ke orang tua saya nggak dikuliahkan. Jangan mikir kayak gitu. Yang penting sekarang belajar. Walaupun nggak sampai kuliah, cari tempat yang lain, cari usaha yang lain, bekerja yang lain, pasti bisa. Nah seperti itu ya. Nah kalau kalian punya niat, harus kuat, sekolah harus rajin belajar, jangan malas-malasan, apa meneh, sering main HP. Boleh main HP, sekarang memang zamannya main HP, tapi harus dikondisikan pakai batas waktu, waktunya belajar, waktunya sholat, harus didisiplinkan. Nah, seperti itu. Kalian apalagi sekolah di madrasah. Nah, jenjang kalian banyak di bidang keagamaan. Tunjukkan kalian ini bisa, apalagi kita di Silau 2 atau di Pasir Binjai ini banyak sekali pondok pesantren. Walaupun mondok, kita juga harus bisa sukses, pinter cari uang. Nah, kalau di sini, di pertanian sini, saya sudah habis gitu tuh, udah dapat uang 3 juta itu. Itu pertama. Ya. Terus berapa baris itu? 3 juta Ya, rupiah. tomat nih satu baris nih, ini udah uangnya 500.000. Coba kalikan itu, 500.000 kali satu baris satu. Berapa coba? Berapa itu? Pusing. Itu. Pusing. Itu bisa jadi modal kalian. Semoga menginspirasi kalian. Jangan malu untuk bertani. Ya, kalau memang otaknya nanti pintar, ada yang jadi sarjana, ya jangan tinggalin yang jadi petani. Nah, mungkin seperti itu Bu ya yang bisa saya sampaikan ke anak-anaknya. Mudah-mudahan nanti berhasil, nggak lupa sama para guru. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat channel MTS Istiqomah, khususnya masyarakat Pasir Binjai yang penasaran dengan tanaman budidaya sayuran yang dikelola oleh Ibu Yayu Trisnawati, dipersilahkan ya Bu ya, Ya, melihat-lihat sebagai inspirasi untuk kita semuanya. ini untuk sekolah mungkin bisa juga taman edukasi Iya, ya. taman edukasi. Ini tepat sekali dengan mata pelajaran prakarya. Materinya budidaya tanaman dan sayuran. Di bab 3 dan sekaligus ini dijadikan tugas praktek untuk anak-anak. Dan ini masih banyak, ini baru pertengahan dari pengolahan lahan, dari pembuatan pupuk itu kalian belum kenal. Nah, pupuknya apa aja itu kalian harus tahu nantinya untuk bertahap. Jadi harus kedepannya lebih semangat belajar. Ya, seperti itu. Ada tambahan buat Kak? Enggak. Ada. Doa untuk kami aja ya, Kak. Semoga berhasil nantinya. Sahabat channel MTS Istiqomah, Madrasah Sanawiyah adalah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama, tepatnya berada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Silaut Nagari, Pasir Binjai. Udah tadi disebutkan alam takabang jadi guru ya Bu Yayu, dan ini kita buktikan hari ini bahwa benar bahwasanya pepatah Minang itu alam takabang jadi guru. Anak-anak membuktikan semuanya, tidak hanya guru di dalam kelas tetapi di luaran pun bisa kita jadikan beliau-beliau ini adalah guru inspirasi kita. Sahabat, selamat menyaksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ditunggu tugasnya. Dikumpulkan. Aku ya dari konten-konten.